Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menurut saya kabar gembira bagi Anda para korban robot trading Evo Trade. Ya, kenapa? Kalau beberapa saat yang lalu saya membahas mengenai kasus afiliator Indra Kents yang berkasnya masih P19 alias belum lengkap gitu ya, yang dikembalikan kepada Bareskrim dan masih harus dilengkapi gitu ya supaya dinyatakan lengkap atau P21. Nah, kalau Evo Trade ini berkasnya sudah lengkap alias sudah P21. Menurut saya tidak aneh karena Evo Trade penyelidikannya lebih awal ketimbang Indra Kents. Oke, kita lihat saja beritanya di sini di Liputan 6 kemarin sore. Jadi berita ini masih hot ya. Nah, kemarin sore Liputan 6 memberitakan bahwa Bareskrim limpahkan berkas perkara 5 tersangka robot trading Evo Trade ke Kejari Malang kemarin. Nah, di sini Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas milik 5 tersangka yang terlibat kasus penipuan berkedok investasi robot trading Evo Trade. Tentunya robot trading abal-abal ya, money game Ponzi. Adapun tersangka dan barang bukti dimaksud milik tersangka Ama. Ama itu salah satu dari pemiliknya. Ada 2 pemiliknya yaitu Ama dan Aka. Aka itu direktur utamanya. Ama itu pemiliknya yaitu Andi Muhammad Agung Prabowo. Ama. Aka itu direktur utamanya Asep Komara yang di video saya sebelumnya sudah saya bahas. Ini Asep Komara. Asep Komara nih usia 42 tahun. Kalau Ama Andi Muhammad Agung Prabowo masih muda, umur 31. Asep Komara ini dijadikan wayang sebagai direktur utama. Dan D itu adalah ya orang suruhannya Ama gitu ya. Yang mencari KTP, ketemu KTP-nya AK. Kira-kira begitu ya, Asep Komara. Yang akhirnya dijadikan direktur utama. Baik si D maupun AK Asep Komara ini nggak ngerti apa-apa. Ya, yang kasihan Asep Komara ini. Tapi sekarang dia jadi tersangka. Walaupun sebelumnya dia dan si D itu tidak ditahan di tahanan. Cuman tahanan rumah gitu ya. Itu berita yang lalu sudah saya bahas. Kemudian Des ini adalah Desmond. Desmond ini masih muda usianya. Baru usia 27 tahun. Kenapa dia jadi tersangka? Karena dialah pemilik rekening penampungan orang-orang setor segala macam. Sepertinya pakai rekeningnya Desmond. Nah, MS ini juga masih muda, usianya baru 26 tahun. Dia kepala admin di Evo Trade gitu ya. Jadi 5 tersangka ini berkas dan barang buktinya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang. Berkas itu telah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dan telah dilakukan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Malang. Oke. Kata Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko saat konferensi pers kemarin hari Rabu 18 Mei. Ya. Nah, Gatot menerangkan bahwa tersangka dan barang bukti robot trading Evo Trade diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Jadi kalau saya lihat dan setahu saya ya, kalau berkas semua sudah komplit, maka tersangkanya dan barang buktinya dilimpahkan gitu ya, diserahkan ke kejaksaan. Jadi sekarang sepertinya 5 orang ini menjadi tahanan kejaksaan. Setahu saya. Ya, karena sudah ada pelimpahan tersangka dan barang bukti. Dan sudah diterima di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada 28 April lalu.
Ya, jadi tersangkanya, berkas-berkasnya, barang buktinya sudah diterima pada Selasa 26 April yang lalu, ya. Sementara itu terkait tersangka Ade atau Anang Diantoko, juga ownernya bersama Ama ini, usianya masih muda, 35 tahun gitu ya. Masih tahap kelengkapan berkas. Kenapa? Karena Anang Diantoko ditangkapnya terakhir. Jadi Anang Diantoko dan Andi Muhammad Agung Prabowo, si pemilik ya, dua orang itu pemilik, kan kabur waktu itu DPO. Yang tertangkap dulu si Ama, ya. Ade tertangkap terakhir. Jadi komplit lah. Pemiliknya dua-duanya sudah tertangkap. Yang mana sebelumnya yang tertangkap direktur utamanya Asep Komara yang usia 42 tahun. Yang saya bilang sebagai wayang saja. Dan D, orang yang disuruh mencari KTP dan ketemulah KTP Asep Komara yang akhirnya dijadikan direktur utama. Dia pun cuma dapat honor cuma 500.000, kasihan ya. Kemudian Desmond, tadi saya sudah sebut ya, yang pemilik rekening penampungan, dan MS, kepala admin. Nah, di sini ditegaskan Ade masih dalam tahap proses pemberkasan karena yang bersangkutan berbeda waktu penangkapannya dengan tersangka lainnya. Jadi nyusul nih yang Ade, makanya baru 5 yang diserahkan ya. Nah, barang buktinya apa aja dalam hal ini? Penyidik menyita barang bukti apa? 1 unit beserta BPKB Lexus LX 570. LX 570 ini kelas Jeep mewah dari Lexus yang harganya saya lupa ingat antara 2-3 miliar ya, kira-kira begitu ya. Yang pakai Lexus LX 570 setahu saya Pak Prabowo ya. Itu yang atasnya ada rooftopnya bisa dibuka gitu ya. Lumayan mewah ini ya. 1 unit mobil berserta BPKB Mini Cooper berserta apa BPKB. Oke lah. Berikutnya 1 mobil berserta BPKB merek Lamborghini, bukan Huracan kali ya, Hurricane. 1 unit motor berserta BPKB merek Vespa Primavera. Ini motor mahal juga nih. Primavera 50 jutaan lah kalau saya nggak salah. Mahal lah motor 50 juta, biasa 20 juta, ini Vespa gitu ya. 1 unit motor berserta BPKB Harley Davidson Road Glide. Ya ini beberapa ratus juta lah yang Harley Davidson ini. Kemudian, selain itu 1 bundel asli surat perjanjian perikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Green Orchid Residence, dan juga ada beberapa unit HP lah, telepon genggam dan uang miliaran rupiah. Itu menjadi barang bukti. 3 unit ponsel, uang tunai di 3 rekening dengan total senilai 395 M. Lumayan, sudah disita 395 M. Cuman saya nggak tahu ya, kerugian para korban robot trading Evotrade berapa ya. Kalau yang melapor, kalau yang melapor ke kepolisian, dia mengalami kerugian bla 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 sekian, misal dari ribuan atau puluhan ribu, saya nggak tahu, Evotrade kecil sih ya, paling beberapa puluh ribu gitu ya. Kalau yang melapor itu misalnya cuman dirugikan 300 miliar, ini hasil sitaannya aja bisa kembali 100% tuh. Catat ya, yang melaporkan. Kalau yang tidak melapor, ya nggak kembali uangnya. Kan kalau saya perhatikan sudah pernah saya bahas ya, di beberapa paguyuban yang terakhir nih ya, ATG dan Net89, banyak para pemainnya yang masing tidak mau melapor. Karena entah ditakut-takuti atau masing yakin ATG masih bisa hidup lagi, atau Net89 masih hidup lagi. Dan yang melapor sedikit gitu ya, setahu saya. Nggak apa-apa, bagus itu justru ya. Kalau yang lain nggak ngelapor, Anda yang melapor, kalau sitaannya cukup besar, Anda bisa kembali 100% tuh. Nah contoh ini, uang tunainya saja 395 miliar. Ya tadi mobil Lamborghini, Lexus LX, terus motor Vespa, kecil lah itu. Oke lah itu dilupakan dah ya. Kemudian juga ada bangunan yang di perumahan Green Orchid Residence, yaitu beberapa miliar. Oke lah itu lupakan semua. Kita lihat yang 395 M saja. Kalau yang melapor
misalnya cuma 100 orang dan kerugiannya cuma 100 miliar, ketutup semuanya itu. Dengan catatan harus digugat aset atau harta yang disita dari pemilik robot trading ini dikembalikan kepada para korban. Maka uang 395M ini rasanya lebih dari cukup, karena yang saya dengar atau bahkan belum saya dengar berapa orang yang melapor Evotrade dan jumlah total kerugian berapa. Padahal ini lumayan loh, disitanya 395M. Oke? Apalagi? Nah, seperti diketahui, Ditipideksus Barreskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan investasi robot trading ini. Dalam prosesnya para pelaku menggunakan skema piramida, kita sudah tahu, atau ponzi, dalam menjual aplikasi tak berizin. Iyalah, Bapepti sudah bilang, aplikasi seperti robot karena berhubungan dengan produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara piramida. Penjualan langsung tidak boleh. Nah, modus para pelaku dalam kasus ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya dengan menjual aplikasi robot trading dengan 3 paket penawaran. Ada yang 150 US dollar, ada yang 300 US dollar, ada yang 500 US dollar. Ini robot-robot murah sebenarnya ya. Para member yang akan join diharuskan ikut menggunakan referral link yang telah disediakan. Iya, upline-nya gitu ya. Nah, cuman menariknya nih, upline-upline-nya kok nggak ada yang dilaporkan ya. Cuman owner dan direktur dan admin gitu ya. Nah, ini menarik nih. Adapun jumlah member yang sejauh ini telah terkumpul sebanyak 3.000 yang tersebar mulai dari Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Aceh, dan lainnya. Pertanyaannya, apakah 3.000 member ini melaporkan tidak? Saya nggak dengar beritanya gitu ya. Apakah 3.000 orang ini melapor atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, kalau dari 3.000 ini melapor semua, ya mungkin tadi yang 395 miliar mungkin nggak cukup. Tapi saya nggak yakin dari 3.000 ini melapor semua. Karena kebanyakan para korban robot trading agak enggan gitu melaporkan ke kepolisian. Ya, juga agak enggan menggunakan jasa penasehat hukum atau pengacara yang bisa secara detail menggugat dan meminta aset sitaan itu dikembalikan ke korban. Nah, saya tidak tahu. Nah, oleh karena itu, agak disayangkan kalau di sini kan member yang kecil ini sebenarnya cuma 3.000 ya. Aduh, kalau masing-masing 100 juta, ya lumayan ya. Kalau 3.000 ya, masing-masing 100 juta, itu berarti masih cukup itu uang 395 miliar ya. Ya, kalau 100 juta ya lumayan ya. Astaga, 1 miliar ya, 100, 300. Kalau masing-masing ruginya 100 juta, masih ketutup itu 395 miliar. Tapi kalau ada yang satu orang ruginya sekian miliar, ya mungkin nggak cukup 395 miliar. Tapi kalau saya rata-rata masing-masing kerugian 100 juta, masih cukup itu ya, masih cukup ya 300 miliar. Oke? Nah, saya tidak tahu berapa banyak yang melapor ke kepolisian sambil menyatakan kerugiannya berapa, sehingga dari aset yang tersita tadi, kita bilang uang tunainya sajalah 395 miliar cukup untuk dikembalikan ke para korban. Inilah contoh jika Anda korban robot trading tetapi Anda tidak ikutan melapor, maka hasil sitaan ini ya tidak dikembalikan ke Anda, hanya dikembalikan ke orang yang melapor. Ya. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai tadi kabar gembira. Sudah lengkapnya berkas 5 tersangka dari
robot trading Evo Trade. Satu di antaranya pemilik, yang satu lagi Ade atau Anang Diantoko menyusul karena dia ditangkapnya terakhir. Ya, semoga hasil persidangannya positif, asetnya yang disita bisa dikembalikan ke para korban. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.